Halo sobat semua, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya akan membuat panduan singkat membuat absen online dengan Google Form. Nah, yang kita perlu siapkan adalah Google Drive dan daftar siswa ya. Kita langsung saja, saya pergunakan Google Drive ini. Jadi untuk pertama kali membuat absen ini saya sarankan bekerja di laptop agar semua fitur yang ada di Google Form bisa digunakan. Nah teman-teman, yang pertama kita bikin folder dulu di sini ya, agar tidak tercampur dengan data yang lain. Biasanya kalau Google Drive itu udah berisi banyak data, kita sulit mencarinya, maka kita bikin folder dulu. Caranya klik plus di pojok kiri atas, ada plus baru, ini kita klik. Kemudian kita klik folder. Kemudian kita tuliskan di sini absen ekonomi 2021-2022 kayak gitu ya. Buat. Nah, absen ini kita bisa pergunakan bukan hanya untuk pembelajaran online saja, tapi bisa kita gunakan untuk mengadakan evaluasi, misalnya penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, atau ujian sekolah. Nah, folder kita udah buat seperti ini. Kemudian folder ini kita buka, klik 2 kali, kita buka. Ya, isinya masih kosong karena baru dibuat. Nah, di sini kita bikin formnya dulu. Caranya klik plus atau buat baru di sini. Kemudian kita pilih Google Formulir atau form. Nah, ini yang pertama. Kita masukkan dulu judulnya. Saya buat saja di sini absensi mapel ekonomi tahun 2021-2022. Kemudian deskripsinya kita isi perintah seperti ini ya, silahkan melakukan absensi sesuai pikiran Anda pada pembelajaran online ya, tergantung nanti kegiatannya, kalau misalnya evaluasi ya pada evaluasi. Nah, sebelumnya kita masukkan dulu judulnya ini di sini ya, ini biar nanti bisa dibaca formulir tanpa judul ini. Kita klik ini, kemudian kita klik formulir tanpa judul sehingga dia akan tercopy langsung. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama, kita akan masukkan kelas, jadi kita akan ngajarnya lebih dari satu kelas ya. Jadi biar sekali kita bikin absen terdiri banyak kelas, kita tuliskan di pertanyaan tanpa judul ini pilih kelas 2, kemudian nama kelasnya. Ini pastikan drop down ya teman-teman ya. Di sini drop down bukan pilihan ganda, bukan jawaban singkat, tapi drop down. Kemudian kita buat di sini nama kelasnya sesuai dengan yang diajarkan, 10 II1, 11 II1, 12 II1. Jadi sesuaikan dengan pelajaran yang diampu ya, kelas yang diampu ya. Jadi ini kebetulan saya pegang 3 kelas. Saya isi di sini. Kita aktifkan wajib isinya ini ya. Ini harus diaktifkan wajib isinya. Udah. Nah, ini bagian pertama. Kita kalau untuk absen lebih dari satu kelas kita nggak akan teruskan pertanyaannya, tapi kita tambah bagian di sini ya. Jadi di sini kita tambah bagian. Ini kita klik ya, yang paling bawah ini tambah bagian. Nah, di bagian kedua ini kita tuliskan nama kelas yang tadi, kelas 10 II1. Kita samakan saja. Kemudian di deskripsinya kita suruh anak-anak untuk silakan pilih nama Anda kayak gitu ya. Baru kita tambahkan pertanyaan di sini. Nah, tambahkan pertanyaan. Nah, di sini kita isi pertanyaannya. Kita kembali ketik di sini adalah kelas 10 II1 kayak gitu ya. Samakan ini. Kemudian pilihan gandanya kita ganti dengan drop down. Baru kita ketikkan satu persatu nama siswa di sini. Jadi berapapun jumlah siswanya silahkan diketikkan.
Nah, biar cepat bekerja kita ambil Excel data siswanya seperti ini. Yang pertama, pastikan di sini nomornya ini kita ubah jadi teks. Ya, caranya gimana? Kita klik di nomor 1 ini, kita ganti isi tanda petik dulu, tanda petik 1. Kita ketik 01 angkanya, kemudian enter. Yang nomor 2 ini kita ganti, kita hapus tanda petik 02, enter. Nomor 3 ini kita hapus tanda petik 03. Kemudian biar cepat nih sisanya kita blok aja dulu. Kita blok, sudut kanan bawahnya kita tarik ke bawah. Ya, ini semua udah berubah menjadi teks. Baru kita gabungkan di sini ya teman-teman. Caranya menggabungkan dengan rumus, kita ketik sama dengan, kemudian klik nomornya di sini ya, klik bukan ketik. Kemudian tanda dan, kemudian tanda petik 2, titik, kemudian ketik spasi, tanda petik 2 lagi, kemudian tanda dan, kemudian kita klik nama di sini, enter. Jadi tergabung dia kayak gini. Nah, ini kita tinggal copy aja ke bawah, tarik sudut kanan bawahnya, tarik ke bawah. Hasilnya ini kita kopikan, kita blok semua, klik kanan, copy. Kemudian kita buka Google Form kita, pastikan ini drop down, di sini kita klik kanan paste. Nah, mahasiswa data paste di sini. WJBC-nya kita aktifkan. Nah, WJBC kita aktifkan. Nah, kita tambah bagian lagi ya. Kita jangan lanjutkan pertanyaan, tapi kita tambah bagian di sini. Yang ini dia. Nah, ini kita klik tambah bagian. Bagian ini kita masukkan kelas 11 IIS 1 sesuai dengan kelas yang dibikin di sini. Yang ini sesuaikan. Dah, deskripsinya sama saja, silahkan pilih nama Anda. Ya, kayak gitu. Kemudian baru kita tambah pertanyaan di sini ya, plus. Ya, di sini pertanyaannya ini kita samakan saja 11 IIS 1 tanpa spasi. Pilihan gandanya kita rubah jadi drop down. Kita ambil data di Excel, kita pilih kelas 11 nya. Nah, ini kita jadikan juga teks ya. Caranya sama, ini saya hapus dulu tanda petik 101, kemudian tanda petik 02. Nah, ini saya blok aja biar cepat, blok kemudian copy tarik. Ya, ini udah berubah jadi teks. Nah, di sini kita gabungkan lagi sama dengan klik nomor, tanda dan, tanda petik 2, titik spasi tanda petik 2, dan kita klik nama. Ini rumusnya ya, enter. Ini tujuannya menggabungkan agar nanti di absen kita tidak menyuruh anak-anak pilih nomor absen lagi. Jadi dia sudah langsung bawa nomor absennya masing-masing. Karena kalau kita suruh pilih nomor absen, siapa tahu salah klik, jadi nomor absennya jadi salah. Jadi kita pakai ini aja. Kita blok semua, klik kanan copy, bawa ke Google Form-nya. Ini pastikan drop down dulu, baru di sini kita paste. Udah. Nah, ini kita aktifkan WJBC-nya. Kita tambah bagian lagi untuk kelas yang ketiga. Di sini kelas 12 IIS 1. Deskripsinya sama, silahkan pilih nama Anda. Oke, baru kita tambahkan pertanyaan, kita isi kelasnya 12 IIS 1. Kemudian kita ambil data di Excel. Nah, ini juga kita wajib ganti jadikan teks. Tanda petik 01, tanda petik 02. Kemudian ini saya copy saja ke bawah. Jadi kenapa kita ubah jadi teks ini, nanti akan kita bikin rekap otomatis di Google Spreadsheet, sehingga dia akan membawa langsung nomornya ya. Jadi kita gabungkan di sini sama dengan klik nomor, tanda dan, titik 2, tanda petik spasi, tanda petik 2, tanda dan, nama. Oke, udah kita gabungkan. Nah, ini sudah digabungkan.
jadi dia langsung bawa nomor absennya masing-masing, jadi nggak ketukar. Ini kita copy, klik kanan copy, kita tempelkan di Google Form kita. Di sini pastikan di sini kita rubah jadi drop down juga ya, jangan pilihan ganda, baru kita paste. Kemudian wajib isi. Oke, kelas sudah, nama sudah. Yang terakhir kita tambahkan bagian di sini. Ya, tambahkan bagian. Kita masukkan di sini kehadiran. Silahkan isikan kehadiran Anda, kayak gitu. Di sini kita tambahkan pertanyaan. Kemudian di sini tuliskan keterangan. Nah, ini kita rubah dikit ya. Silakan isi kehadiran Anda, koma, jika hadir pilih H, jika izin pilih I, dan jika sakit pilih S, kayak gitu. Ini udah ya. Nah, di keterangan ini kita ubah pilihan gandanya jadi drop down juga. Drop down, kemudian di sini kita ketikkan H, I, dan S. Hadir, izin, dan sakit. Ya gitu aja. Ini pastikan drop down keterangan. Ya, kemudian wajib diisi. Wajib diisi. Nah, formnya ini udah selesai. Nah, sekarang kita akan atur, karena ini formnya ini bisa digunakan untuk semua kelas ya. Jadi misalnya kelas 10 dia mau pilih kelasnya, biar dia masuk ke kelasnya, tidak kelihatan kelas yang lain, itu kita atur sekarang tampilannya. Kalau ini nanti kalau kita view, coba saya view ya. Nah, kalau ini misalnya saya pilih kelas 10, berikutnya nanti berikutnya lagi akan kelihatan kelas 11 kayak itu. Nah, ini saya setting dulu ya. Saya setting dulu di sini, di pilih kelas ini, kita klik dulu di pilih kelas ini agar dia masuk ke kelasnya masing-masing. Klik di sini. Nah, kemudian di titik 3 ini kita klik pilih buka bagian berdasarkan jawaban. Yang ini kita klik ya, buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, yang ini kita atur sekarang. Untuk 10E1 ini kita buka. Ini kita pilih kelas 10-nya yang ini ya. Yang ini buka bagian 210E1. Kemudian yang ini kita buka bagian 3 11E1, dan yang kelas 12-nya kita buka bagian 12E1. Jadi begitu anak-anak dia pilih kelas 12, dia akan masuk ke kelasnya. Oke, nah sekarang di sini kelanjutannya ini. Nah, bagian yang ini kita atur juga yang ini ya, setelah dia pilih nama agar tidak lompat ke kelas yang lain, agar dia langsung lompat ke kehadiran di sini. Caranya kita mulai dari kelas yang pertama dulu ya, kelas 10E1 ini kelas pertama saya. Kita klik di bagian ini. Nah, bagian ini kan jadi satu bagian ya. Kita gulir ke bawah pelan-pelan. Habis nama terakhir ini di sini akan ada tulisan setelah bagian 2, lanjutkan ke bagian berikutnya. Ini kita ganti, yang ini kita ganti, kita pilih ke buka bagian kelima kehadiran, jadi dia akan diarahkan ke kehadiran. Kemudian di kelas 11E1 juga ini ya, agar dia tidak masuk ke kelas yang lain, berarti ini kita ubah. Jadi kita gulir pelan-pelan dari ini bagian 11E1 nya ini kita gulir pelan-pelan sampai ketemu, lanjutkan ke bagian berikutnya. Ini kita ubah ke buka bagian kelima kehadiran, yang ini kehadiran. Dan yang terakhir kelas 12 langsung juga kita arahkan ke bagian kehadiran. Nah, seperti itu. Nah, jadi formnya ini udah selesai. Kemudian kita buka setelan. Ini bukan kuis, jadi kuisnya kita matikan. Jawaban, kumpulkan alamat email. Ini sebagai pelindung saja, proteksi saja. Kalau kita tidak mau ribet ngumpulin email anak-anak, kita matikan. Izin pengeditan, kita hidupkan pengeditan ini ya.
Kita hidupkan pengeditan ini agar nanti siapa tahu anak-anak masih ragu dia ngabsen atau belum, biar mereka bisa ngedit. Batasi jawaban ini kita matikan karena kita akan pakai berkali-kali. Kemudian di presentasi yang ini ya, ini kita matikan semua. Acak tampilan status progres kita matikan. Yang ini menyertakan link yang lain kita matikan. Ringkasan hasil kita nggak aktifkan, jadi kita matikan semua. Yang di bawahnya kita biarin standar seperti ini. Jadi yang aktif hanya izin pengeditan. Nah teman-teman, apabila menggunakan akun Google Belajar, akun Belajar ID, maka teman-teman bisa membatasi pengaksesan absen ini hanya bagi siswa yang menggunakan akun Belajar ID. Jadi kebetulan saya menggunakan akun Google yang umum, di sini tidak ada pembatasan. Jadi untuk lebih amannya, kalau sekolahnya sudah efektif menggunakan akun Belajar ID-nya, saya sarankan menggunakan akun Belajar ID, sehingga di sini kita batasi hanya siswa yang memiliki akun Belajar ID yang bisa mengakses form ini. Itu ya. Nah ini settingannya sudah, jawaban sudah. Sekarang kita coba. Nah kita view di sini, kita tinjau. Misalnya saya pilih kelas 12. Berikutnya dia akan menampilkan isi kelas 12 saja seperti ini. Ya. Oke, kemudian misalnya saya pilih absen 2, kemudian saya klik berikutnya, maka dia akan memilih keterangan, tinggal dipilih hadir, kirim. Absensi sudah bisa ya. Kemudian misalnya saya mau ngabsen untuk kelas 11, misalnya ini kelas 11. Setelah kita pilih kelas 11, kita klik berikutnya, maka yang ditampilkan hanya siswa kelas 11 saja. Seperti ini. Kita pilih acak misalnya ini. Kita berikutnya isi keterangan hadir, kirim. Jadi gampang, ini bisa dipergunakan tiap hari ya, tiap kali kita ngajar. Nah, seperti itu secara singkat kita membuat form absen online berbasis Google Form. Nanti saya akan buatkan video tersendiri. Jadi sudah ada videonya, nanti silakan diklik di link deskripsi video ini, cara membuat rekap absen online ini. Jadi absen online ini kita rekap nanti agar tampilannya seperti absen, daftar absen biasa ya. Nanti akan terekap siapa yang tidak ngabsen, siapa yang ngabsen, dan siapa yang terlambat ngabsen kita bisa batasi nanti. Jadi saya akan cantumkan link untuk video itu di deskripsi video ini, sehingga teman-teman nanti bisa melanjutkan bagaimana cara merekap absen yang sudah kita bikin dengan Google Form ini. Oke, sekian dulu video kali ini, cara membuat absen online dengan Google Form. Semoga bermanfaat. Jangan lupa video saya ini di like, di share. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Untuk pengembangan video-video selanjutnya, akhir kata saya ucapkan semangat pagi.